Seraya kita berdoa agar kita bisa melanjutkan perjuangan mereka. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Himne Partai Golkar. Pembacaan teks Pancasila dan Ikrar Partai Golkar Panca Bakti oleh Saudara Gamal Bahri dan Saudari Soraya Hartini.
Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Partai Golongan Karya Panca Bakti. Satu, kami warga Partai Golongan adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 pembela serta pengamal Pancasila. Tiga, kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. Empat, kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib dan sentausa. 5, kami warga Partai Golongan Karya setia pada Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Penyelenggara Rapimnas Partai Golkar tahun 2024. Kepada Bapak Bambang Susatyo, disilakan. Saya sengaja minta didampingi
oleh Ketua EC dan OC. Karena kedua beliaulah yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini sehingga pagi hari ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk Pak Adis dan Ibu Sari. Tepuk tangan untuk kedua beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita banggakan bersama, PLT Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang kita hormati, kita muliakan para Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan Dewan Etik DPP Partai Golkar. Boleh tepuk tangan. Ya. Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar, para Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, seluruh jajaran pengurus DPP Partai Golkar, para Ketua DPD Partai Golkar Provinsi seluruh Indonesia, para Ketua Umum Ormas Hasta Karya, dan seluruh peserta Rapimnas Partai Golkar yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada hari ini senantiasa dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga masih dipersatukan dalam keluarga besar Partai Golkar. Partai yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan bersama. Selaku Ketua Penyelenggara, EC dan OC, perkenalkan kami melaporkan bahwa Rapimnas Partai Golkar yang kita selenggarakan pada hari ini adalah dalam rangka melaksanakan amanat dari Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar tanggal 13 Agustus 2024 yang dituangkan dalam surat keputusan DPP Partai Golkar nomor 120/2024 tentang pembentukan Panitia Penyelenggaraan Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar tahun 2024. Acara Rapimnas ini dihadiri oleh 500 peserta yang terdiri atas pengurus pleno DPP Partai Golkar, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan Dewan Etik Partai Golkar. Kemudian dihadiri juga oleh unsur organisasi sayap, AMPG, KPPG, dan Hasta Karya yang terdiri dari Soksi, Kosgoro 1957, MKGR, Pengajian Al-Hidayah, AMPI, Himpunan Wanita Karya, MDI, dan Satkar Ulama. Kemudian dihadiri juga oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai Golkar tingkat provinsi seluruh Indonesia. Juga dihadiri oleh ketua-ketua yang diundang khusus untuk itu. Saudara-saudara sekalian, acara Rapimnas 2024 dimulai pada hari ini, Selasa tanggal 20 Agustus 2024, dan direncanakan akan berakhir pada pukul 13 siang nanti. Sebagaimana kita ketahui, bahwa terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2024, Bapak Airlangga Hartarto telah menyatakan pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Meskipun keputusan ini mengejutkan, tentunya kita semua harus menghormati keputusan beliau. Pak Airlangga adalah salah satu kader terbaik yang pernah dimiliki oleh Partai Golkar. Dan ini dibuktikan ketika di bawah kepemimpinan beliau, Golkar sukses menempati urutan kedua perolehan suara terbanyak pada pemilu 2024 yang baru saja kita lalui bersama. Kemudian daripada itu, saudara-saudara sekalian, rapat pleno pada tanggal 13 Agustus 2024 telah memutuskan untuk menunjuk Bapak Agus Gumiwang
Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dan dengan tugas menyelenggarakan Munas ke-11. Sebagaimana yang kita lakukan hari ini termasuk juga penyiapan Rapimnasnya. Sebagai partai besar yang lekat dengan tradisi yang taat azas, maka pengunduran diri Bapak Erlangga Hartarto dan pengangkatan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita serta rencana penyelenggaraan Munas ke-11 Partai Golkar tentunya harus disetujui dan disahkan melalui mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Partai Golkar. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapimnas ini akan dibahas 3 agenda utama. Yang pertama adalah persetujuan diri Bapak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian yang kedua, pengesahan pengangkatan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Dan yang ketiga, pengesahan penyelenggaraan Musyawarah Nasional atau Munas ke-11 Partai Golkar tahun 2024. Sebelum dibahas ketiga agenda tersebut, forum rapat Rapimnas juga akan diawali dengan pengesahan tata tertib dan jadwal Rapimnas, penjelasan PLT Ketua Umum, pandangan umum para peserta Rapimnas, serta tanggapan DPP Partai Golkar atas pandangan umum. Merujuk pada realita dan dinamika politik yang berkembang saat ini, urgensi penyelenggaraan Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar semakin menemukan relevansinya dan kontekstualitasnya. Karena dalam waktu dekat, kita juga akan dihadapkan pada ajang konsultasi politik nasional, yaitu Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Oleh karena itu, Forum Rapimnas dan Munas akan kita manfaatkan sekaligus dengan sebaik-baiknya sebagai ajang konsolidasi, menyatukan visi dan penguatan komitmen segenap keluarga besar Partai Golkar untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi Partai Golkar dalam pembangunan nasional. Selaras dengan komitmen tersebut, maka tema yang diusung pada Rapimnas tahun 2024 adalah Golkar Solid untuk Indonesia Maju. Saudara sekalian, peserta Rapimnas yang saya hormati, sepanjang sejarah perjalanan Partai Golkar meniti konsultasi politik, Partai Golkar telah ditempa dan ditimpa oleh berbagai cobaan dan tantangan. Alhamdulillah, gelombang cobaan yang datang silih berganti menempa dan menimpa kita tidak menjadikan kita hancur dan terkoyak, tapi justru semakin menyatukan dan menguatkan kita semua. Selama setiap diri kita menjaga komitmen untuk saling menjaga dan menguatkan, cobaan seberat apapun tidak akan membuat kita bergeming. Rawe-rawe lantas, malang-malang tuntas. Pohon beringin daunnya rindang, akarnya kuat mencekram bumi. Partai Golkar tak pernah gamang, meski cobaan datang silih berganti. Demikianlah laporan yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada PLT Ketua Umum Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita atas kepercayaan beliau menugaskan kami sebagai panitia penyelenggara Rapimnas Partai Golkar tahun 2024. Selanjutnya mohon kiranya Bapak PLT Ketua Umum Partai Golkar Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rapimnas ini secara resmi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Bambang Susatyo yang didampingi oleh Ketua SC dan juga Ketua OC. Selanjutnya, kita simak bersama sambutan sekaligus membuka acara secara resmi Rapimnas Partai Golkar tahun 2024 oleh PLT Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Kepada yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga penting untuk kita selalu sehat. Memang agak sulit kalau memberikan sambutan setelah Mas Bambang, tapi mudah, karena semua poinnya sudah disampaikan oleh Mas Bambang. Tepuk tangan. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Ketua Dewan Kehormatan Bapak Akbar Tanjung, beserta seluruh jajaran Dewan Kehormatan. Yang saya hormati, yang kami banggakan juga Ketua Dewan Pakar Bapak Agung Laksono, beserta seluruh jajaran Dewan Pakar Partai Golkar. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Bapak Kanda Hatta, beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang saya hormati, yang mewakili Dewan Pembina, yang mewakili Dewan Penasehat. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh teman-teman saya, pengurus DPP Partai Golkar, baik itu Sekjen, Bendara Umum, para Wakil Ketua Umum, dan tentu seluruh pengurus DPP Partai Golkar. Yang saya hormati juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Menpora, Pak Dito. Yang saya hormati seluruh anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar. Yang kami hormati para ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia, yang saya hormati para ketua umum organisasi pendiri, baik itu Kosgoro 1957, Soksi, dan MKGR, para ketua umum organisasi yang didirikan, Himpunan Wanita Karya, Pengajian Al-Hidayah, MDI, Satkar Ulama. AMPI ada nggak AMPI? Oh ada AMPI. Para ketua umum organisasi sayap, AMPG dan KPPG. Tentu Bapak Ibu hadirin peserta Rapimnas yang mohon maaf tidak bisa dan tidak mungkin saya sapa satu per satu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena ridhonya kita semua bisa hadir dalam mengikuti pelaksanaan rapat pimpinan nasional Partai Golkar tahun 2024 pagi ini. Bapak-Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, pada tanggal 10 Agustus yang lalu, Bapak Ketua Umum, Bapak Erlangga Hartarto, mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan kita wajib dan patut untuk menghargai keputusan pribadi dari Bapak Erlangga Hartarto tersebut. Pengunduran diri dari Bapak Erlangga Hartarto telah dilaporkan dalam rapat pleno tanggal 13 Agustus 2024, dan dalam rapat pleno tersebut memutuskan saya untuk mengemban amanah sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar dengan tugas utama mengantarkan Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Sesuai dengan ketentuan
konstitusi kita, ADART, sebelum penyelenggaraan Munas harus didahului dengan rapat pimpinan nasional yang dihadiri oleh seluruh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Indonesia, organisasi hasta karya, para dewan, dan pengurus pleno DPP Partai Golkar. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah saya mewakili seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Erlangga Hartarto atas dedikasi beliau dalam memimpin Partai Golkar selama 7 tahun belakangan ini. Saya juga mewakili seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau atas berbagai macam prestasi yang diraih, yang ditorehkan oleh Partai Golkar selama kepemimpinan beliau, terutama dalam menjaga dan mengawal pemerintahan Bapak Jokowi Ma'ruf Amin, menjadi pemenang kedua dalam pemilu legislatif 2024 dengan lonjakan suara yang cukup signifikan dan memenangkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Walaupun terasa pahit, namun sekali lagi sikap beliau harus kita hormati. Dan Bapak Ibu sekalian, Partai Golkar merupakan partai yang berpengalaman dalam menghadapi berbagai dinamika politik, dan Partai Golkar tetap harus dan akan menjalankan peran dan fungsi ketatanegaraan-nya. Di depan mata kita terdapat sejumlah agenda politik kenegaraan, antara lain pilkada serentak, pelantikan anggota DPR, MPR RI, anggota DPRD, Provinsi, Kabupaten, Kota, se-Indonesia, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan para pembantunya yang membutuhkan ketua umum definitif. Kita harus mengawal proses stabilitas transisi pemerintahan dengan baik dari kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin menuju pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Dan kita juga harus memastikan agar pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran berjalan dengan sukses menuju Indonesia maju. Sebagai partai yang sudah merasakan asam garam, mengalami berbagai badai di tengah gelombang politik di setiap era kepemimpinan negara kita, Partai Golkar terbukti mampu melaluinya dengan melakukan adaptasi di tengah arus perubahan tersebut. Kita sudah membuktikan diri kita sebagai partai yang dewasa dalam menyikapi dinamika politik, baik internal maupun eksternal Partai Golkar. Melalui Rapimnas tahun ini, Partai Golkar akan tetap solid, akan tetap kompak. Kita melaksanakan mekanisme organisasi yang jelas pada saat proses suksesi kepemimpinan yang akan kita lewati secara smooth, elegan, dan tanpa gejolak. Siap? Terima kasih. Oleh karena itu, Rapimnas Partai Golkar tahun ini bernilai sangat strategis
untuk menghantarkan kita pada Musyawarah Nasional ke-11 yang insya Allah akan dibuka sore ini dan besok dilaksanakan 20 sampai 21 Agustus 2024. Rapimnas tahun ini menjadi penting untuk memastikan agar Munas memiliki landasan yuridis yang kuat, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Penyelenggara, bahwa Rapimnas akan membahas 3 hal, yaitu pengesahan terhadap atau persetujuan terhadap mundurnya Bapak Erlangga Hartarto, pengesahan terhadap PLT Ketua Umum, dan juga pengesahan terhadap agenda Munas. Tentu kami berharap bahwa kita bisa melaksanakan ini dengan disiplin, sehingga kita bisa melaksanakan Rapim dan Munas kita efisien waktu. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri sambutan, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia, para Ketua Dewan, Ketua Ormas Hasta Karya, pengurus DPP Partai Golkar, yang telah bersama-sama mengikuti proses politik di tengah dinamika Partai Golkar ini. Ikan sepat, ikan gabus, juga ikan lele, lebih cepat lebih bagus, tidak bertele-tele. Setuju? Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Bambang Susatyo bersama seluruh timnya, Ketua Penyelenggara dan Sekretaris Penyelenggara Pak Aceh, Pak Ketua SC, Pak Ades Kadir, dan Sekretaris Bapak Zulfikar Arse, khusus Ibu Sari. Sebagai Ketua OC dan Sekretaris OC Bapak Ilham Permana, yang kita pahami menyelenggarakan Munas, menyelenggarakan Rapimnas dan Munas, persiapan yang sangat singkat, tidak mudah. Berikan tepuk tangan untuk seluruh panitia penyelenggara. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan pantun. Hati deg-degan panas membara, lihat si dia bersandar di dada. Rapimnas selesai, Munas segera, tak perlu bertele-tele menangin pilkada. Akhirnya, sesuai dengan permintaan panitia, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar tahun 2024 secara resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung, kami mohon untuk tetap di atas panggung dan berkenan untuk membuka secara resmi Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar tahun 2024. Dengan hormat kami mengundang untuk turut mendampingi Ketua Penyelenggara Bapak Bambang Susatyo, Ketua Pengarah Bapak Ades Kadir, dan Ketua Pelaksana Ibu Sari Yuliati. Kami persilakan untuk menempati tempat dan berkenan untuk dapat membuka secara resmi sekali lagi dengan menyentuh layar LED. Bapak Ibu yang kami hormati, ini dia rangkaian acara yang ditunggu-tunggu. Izin untuk memandu, menghitung mundur. 3, 2, 1. Dengan ini
Golkar tahun 2024 telah resmi dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk mengabadikan momen yang berbahagia. Kami persilahkan untuk dokumentasi dan rekan-rekan media untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini. Dan setelah ini untuk turut mengundang ke atas panggung Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Etik, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, serta seluruh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk dapat berfoto bersama di atas panggung. Bapak dan Ibu izin untuk memandu. 3, 2, 1. Boleh gaya selanjutnya mungkin. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi dan kami ucapkan terima kasih dan berkenan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Mars Partai Golkar, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian telah berakhir sudah acara pembukaan pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk dapat menikmati coffee break yang akan disediakan di meja masing-masing. Dan setelah itu kita akan memulai rapat paripurna pada pukul 10.00. Sekali lagi kami persilahkan untuk dapat menikmati coffee break dan beramah tamah. Saya Miranti Laksmono pamit undur diri. Selamat mengikuti Rapimnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya untuk menyampaikan atau mengucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan media dan permohonan dari kami DPP Golkar agar rekan-rekan media akan terus-menerus mengawal Partai Golkar, memberitakan hal-hal yang baik, yang positif pada masyarakat yang berkaitan dengan Partai Golkar, termasuk kegiatan Rapimnas kita pada pagi hari ini yang akan mengantar pada kegiatan Munas dalam rangka memilih dan menetapkan ketua umum Partai Golkar yang baru. Tentu kita tahu bersama bahwa Rapimnas ini merupakan tahapan konstitusional yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan sebelum Munas ke-11 nanti akan dibuka. Dan Rapimnas kita pada hari ini, pada pagi siang hari ini akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama penetapan atau pengesahan dari pengunduran diri Bapak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Yang kedua, pengesahan atau penetapan PLT Ketua Umum yang sudah diputuskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar 13 Agustus yang lalu. Dan juga yang ketiga, menetapkan dan mengesahkan agenda Munas ke-11 Partai Golkar yang insya Allah akan kita buka sore hari nanti. Alhamdulillah seluruh peserta baik Rapim maupun Munas itu sudah berada di Jakarta dan sudah siap untuk melaksanakan Rapimnas dan Munas. Kita ketahui bersama bahwa Rapimnas dalam konstitusi Partai Golkar dihadiri oleh selain DPP juga para dewan, dan yang terpenting adalah ketua atau pimpinan dari DPD Provinsi Indonesia, di mana Munas dihadiri juga oleh seluruh DPD Kabupaten Kota se-Indonesia. Ada pertanyaan cukup kan? Cukup kali ya? Ada pertanyaan? Pertanyaannya pasti soal ADRT, pertanyaannya pasti soal pembina dan lain sebagainya kan? Karena kalau ketua umum kan sudah selesai, kita sudah tahu bahwa hanya satu nama yang lolos atau memenuhi syarat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar melalui ST sebagai caketum. Hanya satu, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Ya, sehingga karena satu, logis saja bahwa nanti dalam Munas kita akan segera memutuskan dan menetapkan Bapak Bahlil sebagai ketua umum kita ke depan. Untuk Pak Bahlil sendiri kapan datang ke Munas, dan nanti kan ada penyampaian visi misi, itu berarti besok ketika sudah disahkan menjadi ketua umum? Insya Allah Pak Bahlil akan hadir pembukaan Munas nanti. Dan pembukaan Munas akan kita laksanakan insya Allah jam 4, jam 16.00 hari ini. Berkaitan dengan agenda Munas, mungkin bisa Pak Anies menyampaikan kapan calon ketua umum kita, Pak Bahlil akan memberikan visi misinya di depan para peserta Munas. Terima kasih Pak Ketum.
Jadi visi misi itu besok jam 10. Agendanya jam 10 sampai jam 12 untuk penyampaian visi misi, sekaligus kita Partai Golkar sudah mempunyai menetapkan dan mempunyai ketua umum baru. Jadi agendanya besok jam 10 sampai jam 12. Halo Pak, izin Pak, satu Pak. Ingin memastikan ini kan sebelah juga ada acara KPU dan akan didampingi oleh Pak Jokowi. Nah ini nanti Pak Jokowi juga akan kesini nggak tahu gimana Pak? Kira-kira ada tanggapannya nggak soal itu? Insya Allah beliau akan hadir, ya Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir besok pada acara penutupan, ya, dan juga kita mengundang Bapak Presiden Elek yang juga notabene adalah ketua umum Partai Gerindra, karena kita juga mengundang para ketua umum partai yang ada di Senayan. Berarti untuk besok semua Pak? Untuk besok semua. Meskipun hari ini datang nggak akan sampai ke sini? Untuk besok semua penutupan. Izin poin nanti ADART akan diubah dalam Rapimnas dan Munas ini apa aja ya? Selain pencalonan ketua umum, apalagi di ADART yang akan diubah? Kalau ADART tidak ada kaitan dengan ketua umum, calon ketua umum, karena calon ketua umum sudah sesuai dengan konstitusi, anggaran dasar dan rumah tangga yang sudah diverifikasi oleh DPP Partai Golkar melalui SC tadi malam. Itu nanti dalam Munas.